Hai, jumpa lagi bersama saya di Eljul Bedtime Stories. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Terima kasih. Masih cerita kekasihku kembar kayak Eli Yulianti. Bab 4. Kapan bulan madu? Semburat matahari perlahan-lahan menerangi bumi. Celoteh burung di antara pepohonan di sepanjang pedestrian membuat riuh suasana pagi. Di antara ribuan langkah dan denyut jantung yang memacu, Banyu tersenyum. Udara segar di pagi itu memberikan kesejukan hingga ke ruang hati yang tengah gundah. Ketika hampir dekat dengan rumah Haura, Banyu menghentikan langkah. Tanpa sengaja, ia melihat adegan yang entah mengapa membuat rahangnya berderak. Ia hanya bisa memandang dari jauh, mobil putih yang meluncur ke jalanan. Setelah mobil tak lagi tampak di kelokan, Banyu melanjutkan langkah menuju rumah Haura. Dengan gontai, ia memasuki pekarangan. Setelah mengucap salam, lelaki bermata legam itu bertemu ibu mertua yang tengah duduk di ruang tengah. "Duduklah nak Banyu, Mama mau bicara." Banyu duduk di hadapan ibu mertua yang terlihat murung. "Barusan Ardi datang ke sini. Tadi Haura izin sama Mama sih. Katanya mau jelasin semuanya sama Ardi." Banyu menarik napas lalu membuangnya pelan-pelan, berusaha mengusir bara di dada. "Ya, Ma. Tadi saya lihat mereka di luar. Hanya saja saya tidak sempat mengenai mereka. Maafkan Mama, nak Banyu. Mama." Tiba-tiba pintu kamar utama terkuak, membuat Mama berhenti bicara. Papa berdeham, lalu duduk di sebelah istrinya. "Sebenarnya nak Banyu, Papa memang sengaja tidak cerita soal si Ardi." Lelaki yang masih terlihat gagah dengan rambut yang hampir semua memutih itu menarik napas dalam-dalam, seolah-olah ingin melepaskan beban yang selama ini membuat berat pikiran. Haura kenal Ardi Wisui udah lama. Baru lulus, Ardi mengelola bisnis milik orang tuanya. Terus, dia kuliah S2 nang Aussie. Haura wis sabar nungguin Ardi. Tapi, anak itu kayaknya ndak pernah serius. "Maksudnya?" tanya Banyu heran. "Berulang kali mereka itu putus nyambung. Tiap kesini, Ardi nggak pernah mau ketemu kami. Ya seperti tadi," balas Mama. Banyu mangut-mangut. "Mama harap Nak Banyu bisa bersabar menghadapi Haura. Aslinya dia itu anak yang sangat baik," ujar Mama seraya beranjak menuju dapur. "Sebagai orang tua, Papa cuma kepingin lihat Haura bahagia," Papa menambahkan. Mama menyodorkan gelas dan sebotol air mineral pada Banyu. Terima kasih atas kepercayaan Papa juga Mama. Maafin Banyu, untuk saat ini saya nggak bisa menjanjikan apa-apa. Tapi saya akan berusaha untuk memenuhi keinginan Papa dan Mama." "Papa senang kamu jujur. Memang butuh waktu ben saling kenal dulu. Witing tresno jalanan saka kulino. Ngerti kan maksudnya?" Papa menepuk punggung tangan menantunya. Banyu mengangguk dan tersenyum. "Oh ya, Pa, Ma, kalau boleh, besok atau lusa saya mau ajak Haura ke Jakarta." "Tentu saja boleh. Lusa ayo. Sekalian tak antar ke sana," jawab Papa. "Terima kasih, Ma, Pa," Banyu semeringah. "Oh ya, kapan mau bulan madu?" tanya Mama. Hampir saja Banyu tersedak. Wajahnya seketika bersemu merah. Sementara Papa tertawa kecil, lalu berucap,
Papa gak salah milih kowe jadi mantu. Atau jangan-jangan kamu belum pernah pacaran? Bayu hanya menunduk sambil tersenyum dan menggaruk-garuk kepalanya meskipun tidak gatal. Ditaruhnya gelas di tangan yang isinya hampir tandas. Ia sama sekali belum memikirkan hal itu. Bagaimana tidak, semuanya terjadi begitu mendadak di luar dugaan. Derung mobil terdengar di halaman. Tidak lama kemudian terhenti, diiringi suara pintu mobil yang berdebam serta bunyi kunci alarm. Bayu segera beranjak menuju pintu depan. Ketangan Haura disambut oleh tatapan matanya yang tajam. Dari mana? Suara bariton itu membuat Haura yang tengah melepas flat shoes di mulut pintu spontan mendongak. Tadi aku Oh, jadi itu pacarmu. Di mana itu sopan santun, peluk-pelukan di tempat sama isi orang? Potong Banyu dengan suara datar tetapi menusuk telak. Laki-laki itu memasukkan kedua tangan ke saku celana training hitamnya. Haura sejenak memandang sang suami, lalu menarik napas. Ia tidak ingin terbawa emosi. Haura sadar ia telah bertindak gegabah tadi. Selain sedikit rasa gentar, ada desir halus yang tiba-tiba hadir saat melihat penampilan Banyu yang tidak biasa saat itu. Rambutnya yang tidak beraturan, sekaligus otot dada dan lengan yang kekar tercetak di balik kaosnya yang basah oleh keringat, membuat Haura jengah. Bukan urusanmu, tukas Haura singkat. Ia malas berdebat dengan Banyu, lantas berlalu melewatinya yang masih berdiri termangu. Lelaki itu seakan-akan tersihir oleh respon sang istri yang di luar dugaan. Alih-alih bertengkar, Haura lebih memilih untuk menghindar. Banyu mengusap wajahnya sebelum kemudian beranjak keluar untuk menghirup udara segar. Ia butuh merefresh otaknya segera. Rupanya saat hendak kembali ke rumah, Banyu sempat menyaksikan Ardi dan Haura di depan rumah. Lelaki itu hanya bisa diam membeku, berdiri dalam jarak beberapa meter tanpa mereka sadari. Ia pun menyaksikan kemesraan sepasang kekasih itu. Sesuatu membakar sudut hatinya. Saat itu, ia baru menyadari sesuatu yang membuatnya yakin untuk segera mengambil keputusan tentang hubungan antara dirinya dan Haura. Namun sebelumnya, ia ingin menguji sesuatu dalam hatinya sendiri. Sesuatu yang membuatnya gusar, terutama ketika berhadapan dengan Haura. Setelah melewati ruang tamu, Haura tercengang saat masuk ruang tengah. Di sana sudah ada papa dan mama duduk terdiam di sofa. Haura merasa sebentar lagi akan ada sidang mendadak. Semua itu gara-gara Banyu, lelaki yang datang dalam kehidupannya secara tiba-tiba dan memporak-porandakan hidupnya. Haura, suara mama menghentikan langkah Haura yang hendak menaiki tangga menuju kamar. Haura pusing, mah, elak gadis itu tanpa berani menatap mata ibunya. Mana Ardi? Tanya ibunya lagi. Pulang, Ma. Kamu lihat sendiri. Begitulah Ardi. Kenapa dia tidak datang dan berhadapan dengan papa dan mama? Tanya mama. Awalnya papa akan jelaskan baik-baik sama Ardi. Tapi nyatanya Haura yang larang, Pa. Daripada ribut, Haura memotong ucapan ayahnya. Haura, papa yakin kamu wis dewasa. Papa percaya anak gadis papa tidak akan membuat papa kecewa atau menanggung malu. Suara lelaki bersarung itu begitu lirih. Papa, lidah Haura keluh. Tanpa menoleh, papa beranjak masuk kembali ke kamar. Tinggal mama dan anak gadisnya yang terperangkap dalam suasana yang mendadak canggung. Dengar, Ra, mama ingatkan lagi.
Sudahi hubungan kalian. Gak baik dilihat orang. Tapi Ma, tidak ada tapi-tapi lagi. Kamu harus jaga kehormatanmu, kehormatan suamimu, kehormatan keluarga kita. Mama terbawa emosi. Kenapa? Kenapa harus aku? Harusnya itu tugas Naura, Ma, bukan aku. Tanpa sadar, Haura berteriak pada ibunya. Tubuh Mama berguncang. Wanita parubaya itu pun menutup wajahnya sambil terisak-isak. Rasa sesal seketika membuat Haura berlari menuju ibunya. Maafin Haura, Ma, bisik gadis itu lirih seraya memeluk sang ibu erat. Maafin Mama juga, tapi apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Jika kamu hendak menemui Ardi, harusnya ajak suamimu. Dengan suara bergetar, Mama membelai rambut anak bungsunya itu. Baiklah, Ma. Maafin Haura ya. Please, jangan nangis lagi. Mama memandang wajah putrinya, lalu mengangguk dan menyeka air mata di pipi Haura. Keduanya kembali berpelukan dan mengurai air mata, masing-masing meluapkan emosi yang berbeda. Bagaimana kelanjutan kisah Banyu dan Haura? Nantikan part selanjutnya ya. Silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih.